fakta-fakta hukum yang sudah terungkap di pengadilan ini dan majelis ini yang kita harap nih akan objektif gitu kan sesuai dengan alurnya, maka kemungkinan Dr. Richard akan bebas. Optimis berarti dari tim. Kami sangat optimis, tapi optimisme kami ini berdasarkan fakta-fakta hukum yang ada. Yang pertama, ini yang jelas ini dari surat kuasa. Jadi kan biasa nih seseorang memberikan kuasa ke advokat. Nah, surat kuasa ini untuk melaporkan perusahaan nih, firma nih, CV, Athena Mandiri atau pimpinannya gitu. Tapi tiba-tiba yang jadi laporan ini ke pribadinya. Begitu. Jadi dalam lidik sudah disebut nama orang, tapi nama orang ini bukan sebagai pimpinan perusahaan. Kenapa ini menjadi masalah besar? Karena begini, ini berkaitan dengan LP-nya itu, kuasanya itu laporkan perusahaan. Tapi ternyata di lidik ini disebut nama orang. Jadi sudah salah, harusnya disebut nama orang sebagai pimpinan perusahaan. Nah, yang menjadi lagi krusialnya didakwa di tanggal 12 Oktober itu ia Richard Lee bukan sebagai pimpinan perusahaan untuk memproduksi dan juga mengedarkan sesuatu hal. Jadi perorangan. Nah, di wilayah Pengadilan Negeri Tangerang. Tapi ternyata Richard Lee-nya orangnya ini lagi ada di Singapura. Berarti yang melakukan pidana ini siapa? Hantu gitu kan? Kan nggak mungkin. Kecuali yang dipidana ini perusahaan. Direkturnya lagi di luar negeri, perusahaannya masih jalan nih, memproduksi dan mengedarkan. Kena nggak? Kena, tapi harus sebagai pimpinan perusahaan. Nah, kalau ini kenapa bakal bebas? Karena dari fakta hukumnya surat kuasanya aja salah. Jadi advokatnya tidak berhak untuk melaporkan Richard Lee sebagai pribadi. Perintahnya jelas dan tegas, 2 halaman tuh. 2 halaman untuk melaporkan CV Athena Mandiri sebagai pelaku usaha yang pimpinannya adalah si A dan si B. Tapi yang dilakukan pribadi. Lalu secara fakta hukum tanggal 12 itu Richard sedang tidak ada di Indonesia, sedang ada di luar negeri. Pasal yang dilaporkannya 435 gitu. Seseorang yang melakukan perbuatan pidana, jadi bukan perusahaan. Begitu. Nah, oleh karenanya kalau ini saja 2 fakta 3 fakta ini saja dijadikan dasar, maka harusnya Richard bebas. Begitu. Bang, kemarin juga sempat ramai nih Bang di persidangan bahwa saksi-saksi juga beda nih dari hasil BAP dengan kasus kesaksian di persidangan. Mungkin kejanggalannya seperti apa sih? Waduh, gawat itu. Gawat banget. Saya baru ini selama dalam kurun waktu jelang 20 tahun ini baru ngalamin yang begini. Jadi saksi ini di BAP sama yang disidangkan sama YouTube-nya dia sendiri, medsosnya sendiri berbeda. Ini ngeri sekali nih. Yang pertama, saksi pelapor gitu. Jadi yang melaporkan, advokat yang melaporkannya ini, saya mohon maaf nih. Jadi lupa, tidak tahu, lupa, tidak tahu. Padahal harusnya seorang advokat ketika dipanggil resmi oleh pengadilan, dia menyiapkan berkas-berkasnya. Dia mengingat perkara yang apa yang sedang dilaporkan. Kenapa? Karena lupa, tidak tahu, lupa, tidak tahu, lupa, tidak tahunya. Ini kan orang pertama. Klien itu harus menjelaskan permintaannya apa sama lawyernya. Sudah dia menjelaskan, dia ngerti, baru lawyernya ini yang sudah diberi kuasa melaporkan ke polisi. Ini Doktik bilang ya lawyernya nggak tahu, yang tahu saya. Loh, yang lapornya kan bukan Doktik, yang lapornya adalah lawyernya. Nah, lawyernya ini banyak yang tidak tahu. Jadi ini ada yang janggal karena ketidaktahuannya, musibah buat klien kita, dipidana, sudah di-sel berapa lama gitu, sudah ditahan berapa lama. Tapi ditanya kenapa ini, tanggal berapa ini, lupa, tidak tahu, lupa, tidak tahu, lupa, tidak tahu. Musibah. Begitu, harusnya lebih siap lagi. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, ada saksi Tiffany. Ini kan sudah diungkap ya di persidangan secara terbuka. Di BAP-nya bilang tidak ada efek samping. Tiba-tiba jadi mual muntah. Begitu. Jadi ini ada kebohongan nyata yang dilakukan oleh saksi.
Jelas-jelas waktu BAP tidak ada efek samping, tapi ketika sidang dibilang mual muntah, mual muntah. Pas ditanya lagi hamil, lagi hamil. Terus minumnya sebulan, kan nggak masuk akal. Kalau kita nih orang sehat nih, minum obat, terus kita muntah, Hmm. kita langsung stop tuh. Atau kita nih, misalnya ibu hamil, kita minum sekali muntah, 2 kali muntah, tiga kali stop. Paling banyak 5 kali. Ini sebulan diminum, mual muntah, dibiarkan. Ternyata di BAP-nya tidak demikian. Begitu. Di BAP-nya tidak ada efek samping. Jadi berbohong lagi. Nah, bohong ini menurut KUHP ini pidana 7 tahun. Gitu. Dan ini sudah terbukti berbohong karena di BAP-nya sama di apa namanya di persidangannya berbeda. Bahaya ini. Lalu juga disampaikan waktu lagi digunakan berdarah, kalau diseka ada darahnya. Sementara di BAP tidak ada, dan juga di medsosnya dia sendiri menyebabkan kenapa tidak ada darahnya. Begitu. Jadi udah 2 nih bohongnya. Jadi udah pidana. Harusnya ya pidana 7 tahun. Apalagi kalau mengakibatkan terdakwa ini mendapatkan hukuman. Ancaman hukumannya 9 tahun. Ini fakta ini baru 2. Lalu yang ketiga ini ada saudari Nunung. Begitu. Kita tanya nih, ini benar nggak barangnya punyanya Doktif? Yang ini yang 4. Benar. Lalu kita sampaikan ke majelis, ini menurut siaran BPOM, ini kan siaran terbuka dong. Barang ini sudah ditarik sama BPOM. Kenapa? Karena isinya tidak sesuai. Dan barangnya tahu nggak jumlahnya berapa? 4. Gila nggak? Gitu. 4 segini, bukan gini 3 ya. 4. Gila nggak? Kenapa? Karena dia menuduh Richard Lee ini 3. Sementara barang dia yang ditarik 4. Itu yang ketahuan dia. Kita nggak tahu, belum yang ketahuan. Kita dengar ada lagi tahun 2026. Seperti 4. Jadi harusnya dia tuh dihukumnya di sebelah sini nih. Dia harusnya jadi terdakwa, dia dulu baru Richard. Karena kenapa? Dia 4. Richard dituduhkan 3. Seandainya salah. Begitu. Jadi kan ngeri. Dia sendiri 4 produknya, dan ini resmi dari BPOM loh. Yang kita tunjukkan dan diakui oleh Nung ini, stafnya yang sudah lama, bahwa memang ini produknya Dokti. Jadi kayak gimana ya, kalau ibarat pepatah itu apa sih namanya, teriak apa itu? Teriak apa? Lempar batu sembunyi tangan. Lempar batu sembunyi tangan, atau yang teriak-teriak itu apa? Maling teriak maling. Gitu. Ngeri kan, ini pepatah loh. Gitu, maling teriak maling gitu. Lempar batu sembunyi tangan, itu mirip banget, ngeri kita. Seperti itu. Terus pas ditanya di majelis nggak mau jawab. Syukurnya di persidangan sebelumnya sudah jadi fakta hukum, fakta persidangan diakui, dan memang itu barangnya semua orang tahu. Jadi dia ada 4 yang apa namanya yang ditarik sama BPOM, tapi dia menyoroti orang lain. Begitu. Dan juga kesaksian Enung dan kesaksian Dokter Nanang ini saling berbeda. Ini kan saksinya masih dari pihak pelapor. Gimana sih kok satu grup beda-beda gitu. Terus ditemukan lagi fakta baru. Saya tuh terkesima sama Dokter Nanang. Unboxing bisa berkali-kali. Saya bilang, wih, ilmu dari mana ini? Setahu saya nih, mohon maaf nih ya, unboxing itu pertama kali kita terima, kita buka. Setelah kita unboxing di sini, nggak bisa besoknya kita unboxing lagi, besoknya kita unboxing lagi. Kira-kira benar nggak tuh pendapat? Apa memang ada ilmu baru yang dimiliki Dokter Nanang, unboxing bisa berkali-kali? Jadi kayak publik ini dibodoh-bodohi gitu. Itu yang saya paling nggak suka. Unboxing bisa berkali-kali. Unboxing itu pertama kali terima, begitu. Terus fakta yang mengejutkan, ini tanggal-tanggal ini. Menurut Dokter Nanang, apa namanya, unboxingnya di Hotel Ascot, bukan di Tangerang. Menurut siapa namanya, menurut Nung, unboxingnya di tempat lain. Jadi saling berbeda, ini kan saksi. Lalu ada videonya yang sudah ditayangkan. Unboxingnya tanggal 26 di Pullman, bukan tanggal 23 di rumahnya Dokti. Jadi ada kebohongan-kebohongan ini. Jadi tidak ada peristiwa pidana di tanggal 12 Oktober dan di 23 Oktober. Begitu. Jadi Richard Lee harusnya bebas karena didakwa di 2 tanggal itu. Memang, ini saya objektif nih.
ada satu yang beli di Gadeskin tanggal 2 November. Tapi ini nggak masuk dalam dakwaan, jadi saya nggak mau bicara loh. Orang di dakwaan nggak ada, gitu kan? Seperti itu. Yang ada di dua ini tidak ada peristiwa pidana. Begitu. Nah, fakta-fakta inilah yang nanti juga mau dikonfirmasikan. Loh, kenapa sih berbeda dan segala macam? Gitu. Jadi ada kebohongan-kebohongan kok saling berbeda antara Nung kalau yang tadi siapa namanya yang kedua itu bukan yang setelah yang pertama yang paling pertama Haryadi Ya. setelah itu siapa namanya Samila ya, yang cewek itu. Iya yang perempuan itu yang berdarah itu dia bilang Tiffany gitu. Nah Tiffany ini sudah kena pasal karena berbohong gitu. Nah antara Nung sama Nanang. Dokter Nanang salah satunya kena pasal juga karena berbohong. Udah 2 tuh yang dipidana, ya kan? Begitu. Seperti itu. Itu jangan-jangan ini juga semuanya kena pidana karena di atas sumpah gitu, palsu gitu kan. Seperti itu. Nah terus lagi kemarin, ini kan kita mau lihat kejujuran ya, orang kredibilitas ya. Di BAP-nya ada Haryadi Harding, pegawai suami saya. Itu tanggal 19 Mei ya. 19 Mei 2025 kalau nggak salah. Sepengetahuan saya 2023 udah pisah. Jadi saya mau tanya dong, ini bener nggak sih yang disampaikan di BAP ini? Nggak mau jawab. Padahal saya nggak mau ikut campur urusan pribadi. Saya nggak tanya karena apa. Tapi yang saya tanya, kenapa masih nggak statusnya? Itu yang saya tanya. Begitu. Seperti itu. Jadi saya nggak tanya pisahnya karena apa atau ini bukan. Karena di situ juga ada di BAP. Haryadi Harding pegawai suami saya. Setahu saya sudah pisah tahun 2023. Kok di sini masih dibilang suami? Kan berarti kalau sudah pisah ya, kita nggak tahu yang ini ya, berarti bohong. Kalau status pribadinya aja bohong, bagaimana yang lainnya? Begitu loh. Jadi saya bukan mau tanya urusan pribadinya. Kita tahu udah pisah, ada putusannya di pengadilan. Di sini masih bilang masih, gitu. Orang yang kalau status pribadinya saja sudah bohong, apalagi yang mau dipercaya dari dia? Berarti yang lainnya bohong. Terbukti nih, waktu dia bilang, Anda tahu siapa pemilik Grabasok? Saya tidak tahu. Dan saya tidak butuh tahu, katanya. Dengan juteknya kan. Tahu nggak yang kita temukan di BAP? Dia bilang yang punya Grabasok adalah Richard. Bohong lagi kan? Pidana ini, 7 tahun ini. Saya ini jangan mengada-ngada, ini fakta dari dia sendiri. Begitu. Lalu saya tanya lagi, tahu nggak pemilik akun Rachel Sok? Saya nggak perlu tahu. Saya tidak tahu dan saya nggak perlu tahu. Dengan juteknya seperti itu. Ternyata di BAP dia menyampaikan yang punya Richard. Jadi dia bohong sudah di awal-awal aja BAP itu dengan di sidang sudah bohong. Begitu. Jadi hampir semua isinya ya mungkin kebohongan gitu. Rekayasa dan kebohongan. Begitu. Kenapa di sini dibilang begini, di sana tidak tahu, tidak perlu tahu. Dia menyalahkan orang lain sehingga orang dipidana. Begitu. Ini baru sebagian loh. Belum nanti hal-hal yang lain. Begitu. Ini kan bahaya. Nah, kami ini hadir membantu Dr. Richard ini dengan niat baik untuk mendudukan perkara ini sebagaimana mestinya. Jadi kami bilang, untuk membersihkan kaca yang kotor, nggak bisa dengan kain yang kotor, harus dengan kain yang bersih. Untuk membersihkan lantai yang kotor, nggak bisa dengan sapu yang kotor, harus sapu yang bersih. Lalu untuk menegakkan hukum, menegakkan keadilan, menegakkan kebenaran, itu nggak bisa dengan cara yang salah, ditambahin rekayasa, ditambahin kebohongan, nggak bisa. Jadi menegakkan keadilan, menegakkan kebenaran, menegakkan hukum, harus caranya benar. Niatnya tulus, harus dengan kebenaran dan kejujuran. Nah itu yang tidak kita temukan proses itu di sini. Proses of law-nya itu harus benar-benar lurus, harus benar-benar murni.
Gitu. Kalau ini kan ya sama-sama bisnismen, dia persaingan bisnis lah. Dia punya produknya cabut, ini juga produknya cabut. Gitu. Tapi sayangnya dia mempidanakan orang dengan cara yang salah. Itulah masalah utamanya di sini, begitu. Oke, bisa dikatakan jadi blunder juga buat mereka, tapi bisa dikatakan jadi keuntungan juga nggak sih, Bang, buat dokter sendiri dengan mereka blunder ini, Bang, untuk nantinya. Semua dari kesaksian pertama positif untuk Dr. Richard. Kenapa? Karena fakta hukumnya tidak firm. Begitu. Yang ini bohong, ini bohong, ini bohong, ini bohong, ini bohong, gitu. Seperti itu. Yang ini lupa, kalau nggak bohong lupa. Jadi kita susah cari kebenaran. Kalau nggak bohong lupa, lupa. Yang paling fatal lagi, ini dokter ini menuduh Dr. Richard ini tidak ada wetometonya, tidak ada bukti. Gitu. Kejam kan? Menuduh orang sehingga orang ditahan selama ini tidak ada buktinya. Buktinya apa maksudnya? Di BPOM itu bilang, jadi Polda ini kita apresiasi banget sama Polda Metro. Objektif sekali ini. Penyidiknya, saya menyampaikan apresiasi yang luar biasa buat Kapolda nih. Seperti itu. Penyidiknya objektif. Beliau ini menyurati BPOM. BPOM tolong cek ini ada wetometonya atau tidak. Dan kami apresiasi sama BPOM ini tegak lurus lah. Kalau minjem katanya dokter itu merah putih, benar dia merah putih. Dia menyampaikan bahwa kami belum bisa mengecek ini ada kandungannya atau tidak ada alatnya atau cara mengukurnya. Jadi sampai detik ini tidak ada bukti yang mengatakan bahwa tidak ada wetometonya. Jadi menuduh berdasarkan asumsi pribadi. Gitu. Bukan fakta yang ada. Bukan faktanya, kan harus ada BPOM-nya. Iya. Tapi jangan coba-coba buat hasil lab palsu. Kami akan kejar labnya dan kami akan pidanakan. Kalau ada hasil-hasil lab yang dibuat, yang dipalsukan, yang kami dengar nih, kami akan kejar labnya dan kami akan laporkan ke polisian. Kami tegas. Jangan pernah bermain-main dengan hukum atau mempermainkan hukum atau menjerat orang dengan skenario tertentu. Gitu. Kami akan tegas. Jangan coba-coba mengeluarkan BPOM yang dibuat-buat. Hasil lab yang dibuat-buat oleh lab. Labnya akan kita laporkan pidana. Seperti itu. Jadi kita ingin menempatkan kasus ini sesuai dengan porsinya. Begitu. Berarti yang tadi saksi tadi bisa dikena pidana, Bang, ya? Pidana semua. Pidana semua. Itu bukan saya ngomong loh. KUHP bilang demikian. Kalau dia bohong di atas sumpah, 7 tahun penjara. Kalau kebohongan itu mengakibatkan akibat hukum bagi terdakwa, 9 tahun penjara. Seperti itu. Begitu. Jadi kalau semua bohong, mohon maaf ya, bisa berkumpul di penjara semua. Termasuk dokter. Ya termasuk dokter. Pokoknya siapapun yang bohong. Karena kan hukum harus sama. Dan terbukti sudah bohong. Di sini bilangnya ini, di sana bilang. Makanya tadi saya bilang, saya ini nggak main-main nih. Ini ada perubahan nggak di BAP? Kalau hadir, lihat tuh, ada nggak perubahan? Karena di BAP itu disampaikan bahwa bertanggung jawab atas kesaksian ini, atas BAP ini. Bertanggung jawab penuh dia menyatakan itu. Lalu di sidang berubah. Pidana semua. Begitu. Makanya pihak dari Dr. Richard juga nanti sidang pekan depan akan menyiapkan 95 pertanyaan. Bener, Bang? Dari kami sendiri 95 pertanyaan, belum dari rekan-rekan. Seperti itu. Jadi banyak sekali detail.